dengan cara yang sehat. Silakan Anda tampil memaparkan kekeliruan Islam kalau ada kelirunya. Kami akan tampil juga menguraikan kekeliruan apa yang Anda lakukan. Salam satu Tuhan. Sahabat dimanapun berada, saya mohon untuk mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Apakah hadis itu juga sebagian dari wahyu? Bagian dari wahyu? Ya, betul. Betul. Terus, kalaulah wahyu, seperti yang di dalam Al-Quran itu juga wahyu dari Tuhan, harusnya kan menceritakan tentang yang kedepannya, bukan menceritakan tentang ke belakang, begitu, bukan? Jadi Al-Quran itu ada yang menceritakan tentang kisah-kisah terdahulu, ketika kisah itu kemudian terkait dengan hukum-hukum yang dibutuhkan oleh manusia ke depannya. Cakupannya ada yang diceritakan pada masa di pewahyuan, dan cakupannya ada yang menjelaskan masa yang akan datang. Yang pada intinya, kedatangan Al-Quran itu diwahyukan untuk sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Litubayyina linnasi wala'allahum yatafakkarun. Agar manusia itu memahami dan tahu dia diciptakan ini untuk apa dan mau kemana. Itulah fungsi Quran. Itu fungsi Quran. Makanya di Islam itu dari aspek ibadahnya sempurna, dari aspek berbicara ketuhanannya sempurna, hubungannya kepada pencipta sempurna, hubungannya kepada manusia sempurna. Ajarannya mau diaplikasikan di keluarga, di RT, RW, kecamatan, kabupaten, provinsi, negara, bahkan dunia, itu mencakupi. Itu bisa dijadikan sebagai asas. Asas bernegara, asas berbangsa, asas berprovinsi, asas berkabupaten, kecamatan, desa, bahkan keluarga kecil, bahkan untuk diri sendiri. Nah, itulah Al-Quran. Itulah Al-Quran. Silakan. Terus menurut pengertian abang, apa itu wahyu? Wahyu itu ilham. Wahyu itu ilham. Ketukan atau nada atau irama atau penyampaian yang berasal dari Sang Pencipta kepada Nabi. Itu wahyu. Nabi ini yang menuntun kemudian, Nabi ini yang tertuntun kemudian ketika mendapatkan wahyu itu. Makanya di Al-Quran dikatakan apa? Ma dalla sahibukum wa ma gawa. Nabi Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut keinginannya. In huwa illa wahyu yuha, dan tidak lain yang diucapkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Itu Al-Quran tuh. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah wahyu. Karena dia adalah wakil Tuhan, maka dia yang menjelaskan. Mohon maaf nih, sama seperti di dalam Yohanes 1:18. Yang punya kapasitas, yang punya wewenang untuk menjelaskan tentang Tuhan hanya Yesus pada masanya. Sesuai dengan pengakuan Yohanes 1 nomor 18. Itu jelas itu, Bang. Maka para nabi itu memiliki kewenangan, fungsi kontrol untuk mengajak kaumnya mengatakan A, mengatakan B, melaksanakan A, melaksanakan B, meninggalkan A, meninggalkan B. Itu fungsi nabi, itu fungsi utusan Tuhan. Bukan malah datang untuk dibunuh, tidak. Dia datang untuk mengajarkan manusia kebenaran, petunjuk, jalan agar umatnya itu sampai kepada jannah, surga. Bukan malah disabotase begitu datang mengajarkan kebenaran tapi dibunuh. Itu enggak ada di konsep agama samawi, itu enggak ada. Jadi hadits atau ungkapan-ungkapan para nabi, Anda lihat kedudukannya sama seperti apa? Mazmur, kitab Mazmur, apalagi Kidung Agung, apalagi pengkhotbah, Amsal. Itu semua kedudukannya sama seperti hadits. Coba tanya orang Yahudi, apakah itu firman Tuhan? Tidak. Itu uraian dari sosok nabi yang diutus oleh Tuhan untuk memberikan hikmat. Makanya
yang disebut hikmat itu hadits. Jadi kedudukannya itu sama. Amsal itu hikmat. Hikmat Amsal, hikmat Salomo. Nah, itu kedudukannya adalah hadits. Sayangnya hadits atau ungkapan, ucapan, kesepakatan Yesus itu tak ditemukan lagi. Itu sayang tuh. Contoh dalam Markus 1 nomor 14, Yesus ke Galilea bersama dengan Filipus. Kemudian dia memberitakan Injil kerajaan Allah. Nah, pemberitaan Yesus ini kita kehilangan arah. Kita tak ada temukan hari ini. Padahal dalam Al-Quran juga dikatakan, Inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Aku diberi kitab ketetapan, ketentuan, hukum-hukum. Dan aku diberi nikmat kenabian. Ila Bani Israel. Diutus kepada Bani Israel. Tapi kita kehilangan momentum pengajaran Nabi Isa itu kita tidak temukan lagi hari ini. Kecuali seruannya. Ya Bani Israel, ini Rasulullahi ilaikum. Fattakullah wa ati'un. Bertakwalah kepada Tuhanku dan taatlah kepadaku. Itu aja yang kita temukan. Seruan-seruan sabdanya itu masih terekam dalam Al-Quran. Tapi tidak semuanya. Contoh, kita lihat dalam Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Muncul pertanyaan, mana segala firman itu? Ada? Tak ada. Maka benarlah kata Al-Quran, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'alamun. Wahai ahli kitab, wahai pengikut Nabi Musa, pengikut Nabi Isa, mengapa engkau mencampur adukkan antara hak dan yang batil sementara kalian mengetahui? Gitu. Ya, yang disinggung ini bukan Kristen, yang disinggung bukan Kristen. Kristen itu adalah orang luar, bukan Bani Israel, bukan Yahudi, bukan Nasara. Kristen itu orang luar, tidak ada hubungannya dengan seruan Rasulullah. Nah itu bang, jadi kalau berbicara mengenai apa yang datang kepada Rasulullah, ilham itu ya itu wahyu itu. Dia punya kapasitas, dia punya wewenang untuk menyatakan satu hukum. Nah, karena dia adalah wakil Tuhan. Seperti itu. Maaf ya, saya sambil tidur ini ngantuk kali aku bah. Lanjut. Boleh masih bertanya Bang Juma? Boleh bang, sampai 1000 pertanyaan pun yang penting tak ada kata hujatan. Silakan. Ya. Saya ini sebenarnya mohon maaf ya kalau saya mendengar informasi ibaratnya gitu. Cuma yang saya dengar gini, perkataan orang benar atau tidaknya kalau saya mengucap salah, saya mohon maaf gitu. Iya, silakan. Terkait dengan ibaratnya sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu di gua mana namanya? Gua Hira ya? Gua Hira. Nah, Ya. dia katanya kan dicekik sama malaikat gitu ya kan? Yang kata orang itu gitu saya dengar. Jadi disuruh Nabi Muhammad ini membaca. Datang Nabi Muhammad bilang saya tidak tahu, katanya begitu. Dicekik lagi suruh baca sampai tidak tahu, katanya begitu. Sama malaikat kan begitu. Betul atau tidak itu bang? Didekap bang, didekap. Didekap itu bagaimana? Didekap itu dipeluk. Didekap itu dipeluk. Beda dengan dicekik. Kalau dicekik itu bagaimana mungkin orang dicekik habis itu disuruh ngomong. Oke lah, didekap. Dia dekap. Dia hanya mengibaratkan seperti dicekik karena sesak napas gitu. Iya, didekap disuruh membaca tidak tahu. Emang betul tidak tahu atau bagaimana? Iya, Rasulullah Muhammad SAW disuruh membaca, kemudian beliau mengatakan, aku tidak bisa membaca karena memang nggak ada tulisan yang mau dibaca di situ. Nggak ada yang mau dibaca di sana, bang. Terus kenapa disuruh membaca kalau nggak ada tulisan? Nah, makanya dikatakan Iqra bismi rabbikalladzi khalaq. Yang artinya? Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, gitu. Jadi diperintahkan Iqra. Saya tidak bisa membaca. Diulang sampai 3 kali. Habis itu Roh Kudusnya meminta supaya beliau ikuti bacaan itu. Iqra bismi rabbikalladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Akhirnya Rasulullah ikut. Iqra
Bismi rabbikal ladzi khalaqa. Khalaqal insan min alaqa. Dialah Tuhanmu yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra, baca. Wa rabbukal akram, dengan nama Tuhanmu yang maha mulia. Allazi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah Tuhanmu mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Seperti itu adanya. Jadi Rasulullah diminta untuk membaca, sehingga poin hikmat yang muncul di sana adalah segala sesuatu itu harus diawali dengan membaca. Maksud saya Bang Jumat, Harus dengan membaca. Iya, begini, silakan. yang saya maksud ini, yang saya tanyakan, yang disuruh membaca itu apa memang ada kertas yang mau dibaca atau tidak itu loh? Enggak ada, Bang. Enggak ada. Nggak ada. Cuma Nabi Muhammad tidak tahu apa yang disuruh dibaca gitu. Ya, lalu dia diajak kemudian untuk mengikuti. Ternyata yang mau dibaca itu adalah Tuhan itu adalah yang maha menciptakan. Itu yang diminta dibaca. Maksudnya telaah, pikirkan, renungkan, ketahui, tadaburi. Dialah Allah Tuhanmu yang menciptakan. Itu yang mau dibaca. Membaca itu bukan hanya ada tulisan. Membaca dengan pikiran, membaca dengan hati, membaca dengan perasaan. Itu semua. Itu semua membaca. Maka diperintahkan kepada Rasulullah, Bismi rabbikal ladzi khalaqa, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Baca. Akhirnya Rasulullah mengikuti. Oh, ternyata ini ada Tuhan yang maha menciptakan. Kan Rasulullah bertahanut mencari ke mana kemudian saya bisa beribadah dan berhubungan dengan pencipta alam semesta ini. Beliau mencari bagaimana caranya aku bisa berhubungan, karena pasti alam semesta ini ada yang menciptakan. Satu pertanyaan terakhir Bang, sebelum kita akhiri ibaratnya saya bertanya ini. Ya, silakan Bang. Saya gabung pertanyaannya ini dalam satu pertanyaan, ada dua ya Bang ya, boleh ya? Boleh. Kalau Nabi Muhammad itu Nabi, kenapa semua wahyu yang disampaikan Allah itu melalui Jibril? Itu yang pertama. Yang kedua, kata Abang tadi hadis itu adalah bagian dari wahyu. Iya kan gitu. Wahyu itu bukan perkataan Tuhan. Itu yang mau saya tanya. Terima kasih Bang Juma sudah menerima saya untuk bertanya. Baik Bang. Jadi gini, apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu adalah wahyu. Wahyu itu dari Allah ke kalbu manusia, ke kalbu para nabi. Jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepadanya dan berbicara kepadanya melalui penglihatan dan mimpi. Itu di dalam kitabnya orang Yahudi, bilangan 12 nomor 3 atau nomor 6. Nah, sekarang di Al-Quran menyatakan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa katsalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad, roh dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidak mengetahui apakah kitab itu dan apakah iman itu, tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya, dengan kami memberi petunjuk siapa yang kehendaki di antara hamba-hamba kami, dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Jadi Rasulullah ditugaskan untuk itu. Kemudian ayat sebelumnya Allah mengatakan apa? Wa ma kana li basharin ayyukallimahullah illa wahya aw min wara hijaban aw yursila rasulan. Tidak patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara langsung kepadanya, illa kecuali dengan perantaraan wahyu, atau dari belakang tabir, atau dengan mengutus malaikat. Jadi ada 3 cara Tuhan berinteraksi kepada nabinya, baik itu ke Abraham, Nabi Musa, Daud, Salomo, kepada nabi-nabi. Ada
tiga cara yang Tuhan gunakan. Yang pertama, boleh jadi Tuhan itu datang melalui wahyu. Apa itu? Itu tadi, membisikkan langsung ke dalam hati, ke dalam pikiran sang Nabi. Yang kedua, di belakang tabir yang terjadi kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga, mengutus malaikat yang terjadi kepada Nabi Ibrahim atau Abraham. Dan hampir ketiga poin ini itu dialami oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak ada nabi yang ketemu langsung dengan Tuhan, tak ada. Tak ada. Melalui perantara tabir, mengutus Roh Kudus, dan juga wahyu. Seperti itu, Bang. Boleh satu Ada lagi? terakhir. Boleh, silakan. Sebelum saya bertanya untuk yang terakhir, saya terima kasih sama khusus Kang Santang yang memberi saya kesempatan naik untuk bertanya. Dan terima kasih sama Bang Juma atas apa yang saya tanya bisa dijawab gitu loh. Insyaallah. Apa wahyu Nabi, nubuatan Nabi Muhammad untuk kedepannya gitu loh. Kan kalau saya, menurut saya lah, agama saya gitu kan, saya nggak ibaratnya mau apa, saya mau mengetahui aja itu untuk agama Islam. Kalau saya pribadi, agama saya Kristen, nubuatan itu yang akan terjadi, misalnya gini, Yohanes itu bernubuat, dia akan belum mati sebelum nubuatan yang diucapkannya itu terjadi gitu. Yang mau saya tanyakan, apa nubuatan Nabi Muhammad sebelum dia meninggal gitu? Ya, dan sudah terjadi, dan yang sudah terjadi gitu. Terima kasih Bang Juma. Mohon maaf kalau saya salah ya. Iya. Jadi kalau di dalam Al-Quran yang simple aja dulu. Di dalam surah As-Sumar, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menyatakan melalui nabinya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang nubuat keadaan manusia, bukan hanya pada zaman beliau, tapi sampai pada zaman hari ini. Apa diajarkan kemudian di dalam surah Az-Zumar ayat 9, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa yang bisa menerima kebenaran itu hanyalah orang yang menggunakan akal sehat. Nah, sekarang kita lihat yang menerima Al-Quran, yang menerima kebenaran dalam aspek apapun kemudian, Al-Quran mengatakan ulaika kal an'am balhum adallu ulaika humul gafilun. Jadi orang-orang yang tidak kemudian menerima Al-Quran, kata Rasulullah, mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat, kata Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang lengah. Mohon maaf nih, mohon maaf. Apakah nubuatan ini berlaku? Apakah nubuatan ini terjadi? Mohon maaf nih kawan, sekali lagi saya katakan, ketika Allah mengatakan walaqad zara'na li jahannam katsiran min jinni wal ins, dan sungguh akan aku penuhi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Apa kata Allah? Lahum qulub la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati tetap tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat suci. Kemudian walahum a'yun la yubsiruna biha. Mereka memiliki mata tetapi dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Walahum azanu la yasma'una biha. Itu kata Allah. Mereka memiliki kemudian hati, memiliki telinga, memiliki telinga tapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Ulaika kal-an'am balhum adallu. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih hina, lebih sesat dari hewan ternak. Mereka itulah ulaika humul ghafilun. Mereka itu orang-orang yang lega. Mohon maaf sekali lagi. Apakah hal ini tergenapin sekarang ini? Tergenapin? Kelompok mana yang kemudian
mohon maaf, hidupnya tak ada aturan yang berasal dari Tuhan. Mereka melakukan satu proses ibadah, tak ada anjurannya dari Tuhan, tak ada petunjuk dari Tuhan, tak ada batasan dari Tuhan. Bahkan mereka hidup sesuai dengan apa yang mereka selerakan, sesuai dengan pemuka-pemuka agama mereka. Ini fakta. Ketika Rasulullah Muhammad SAW menyatakan ayat ini, itu betul terjadi. Dan Rasul tidak pernah melakukan riset. Rasul tidak pernah keluar dari zona beliau. Dia tidak pernah sampai ke Amerika, tidak pernah sampai ke negara-negara yang memproduksi film-film yang tidak senonoh. Tidak pernah melihat keadaan bagaimana penyakit Philips ini berkembang kemudian. Bagaimana penyakit kelamin ini berkembang dari negara-negara yang di luar daripada pencinta dan penikmat Al-Quran. Ini nubuatan yang terjadi. Bahkan yang terjadi hari ini apa? Kalau hewan masih mencari jenisnya, lawan jenisnya. Ini bahaya ini. Ini yang diterangkan Al-Quran. Ulaika kal an'am balhum adallu. Bahkan mereka lebih sesat dari seekor binatang, kata Allah. Nah, ini nubuatan terjadi nggak hari ini? Terjadi. Padahal harusnya kan berbicara mengenai masa lampau. Lot, Sodom, Gomora. Ini enggak. Berbicara masa depan. Kami akan, tuh kata Allah. Berarti berbicara masa yang akan datang. Nah, ini fakta real. Ini satu data aja yang saya berikan kepada saudara. Lalu kemudian terkait dengan itu, bahwasanya di dalam surah Al-Mulk ayat 10 diterangkan kemudian bahwasanya banyak orang yang akan merasakan penyesalan kemudian dikarenakan mereka tidak mendengarkan apa yang terjadi pada hari ini. Kalau saudara saya menyatakan tentang nubuah, apakah terjadi hari ini? Belum terjadi, tapi kita sudah rasakan. Sebagai muslim kami sudah merasakan itu. Apa kata Allah dalam surah Al-Mulk ayat 10? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Betapa banyak orang yang belum masuk neraka, belum sampai kepada neraka, terlebih dahulu mereka masuk ke dalam Islam. Ini nubuah. Berarti ada penyesalan nanti di neraka. Orang-orang itu mengatakan, sekiranya dulu ketika kami mendengarkan Islam, sekiranya kami mendengarkan Bang Suma dan kawan-kawan, memikirkan apa yang mereka katakan, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala hari ini. Ini berbicara tentang neraka, tapi keadaan ini sudah terbaca dari poin-poin keadaan yang kita temukan. Bagaimana Eropa berbondong-bondong masuk Islam. Bagaimana di Indonesia, apologetis Indonesia hampir tiap malam mensyahadatkan orang. Itu artinya apa? Ada kemudian di antara mereka yang mendengarkan, ada di antara mereka yang memikirkan. Sehingga mereka tidak menjadi penghuni neraka. Nubuat sudah terjadi. Belum masuk neraka, sudah ada hasil dari nubuatan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum kita tutup sesi ini. Yang kedua kemudian adalah, ketika umat Islam itu berbicara tentang Bible dalam perspektif debat lintas agama, kami membaca, kami melihat, kami menelaah orang-orang yang beriman kepada, orang percaya kepada penyaliban. Di dalam Matius 23 dipanggil oleh Yesus sendiri langsung dengan apa? Panggilan, seruan kepada mereka dengan panggilan orang-orang terkutuk, keturunan ular-ular, keturunan ular beludak. Bagaimana mungkin kamu akan meloloskan dirimu dari api neraka, kata Yesus, sebab engkau telah membunuh, engkau telah menyesal, engkau telah menyalibkan nabi-nabi, mulai dari Habel sampai kepada Zakaria anak bereknya, cucu daripada Nabi Ido. Itu dijelaskan, Bung. Kemudian diterangkan lagi apa? Matius 7 nomor 22 nomor 23. Tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan, yang bermujizat pakai namaku, mengusir setan, bernubuat, akan masuk ke dalam surga, melainkan mereka melakukan kehendak Bapa.
Maka orang-orang yang memanggil aku Tuhan, menyeru aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau, enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nubuat berjalan. Wa qalu law kunna nasma'u na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Nubuatan ini terjadi. Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang masuk menjadi pengikut agamamu. Setelah mereka menjadi pengikut agamamu, kamu jadikan mereka menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Nubuatan terjadi. Ini. Wa idza husiran nasu kanu lahum a'da wa kanu lahum bi ibadatihim kafirin. Mohon maaf kalau saya salah ayat, tolong diingatkan. Pada hari manusia akan dikumpulkan kelak, pada hari kiamat, apa yang mereka sembah ketika mereka hidup di dunia selain daripada Allah akan menjadi musuh bagi mereka. Dan pujian-pujian yang mereka sandingkan, yang mereka ucapkan, yang mereka lakukan terhadap yang mereka sembah akan ditolak oleh mereka yang disembahnya. Ternyata terbukti. Ini belum di hari kiamat, sudah terbukti hari ini. Bagi orang yang berfikir, afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Kita yang berfikir, Al-Quran mengatakan, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu lahum bi ibadatihim kafirin. Apa yang mereka sembah nanti di hari kiamat akan menolak penyembahan mereka, akan menjadi musuh bagi mereka. Kami belajar nih, orang Kristen menyembah siapa sih? Menyembah Yesus. Belajar hari demi hari, kami temukan ternyata Yesus akan menjadi musuh bagi Kristen. Di mana dalilnya? Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Kristen menjadi musuh bagi Yesus, dan Yesus mengingkari pemujaan-pemujaan yang Kristen lakukan terhadap Yesus. Itu fakta. Jadi berbicara mengenai nubuatan, hari ini bagi orang yang berakal, belum masuk ke neraka, belum hari kiamat, itu sudah tergenapi hari ini. Demikian. Sebenarnya saya ingin mau bertanya, tapi karena saya sudah komitmen ingin mengakhiri pertanyaan saya, ya saya sekali lagi bilang terima kasih buat Rum Kang Santang, dan terima kasih Bang Juma sudah menjawab apa yang saya tanyakan. Dan buat teman-teman yang lain di atas, salam hormat saya. Semoga kita senantiasa diberkati Tuhan. Terima kasih Bang Juma. Amin. Saya izin keluar ya. Makasih. Ini yang kedua kali saya bertanya sama Bang Juma. Kalau ingat Bang Juma, ini yang kedua kali saya bertanya Bang Juma. Iya, siap. Thank you Bang Juma ya. Saya izin keluar ya. Terima kasih Bang Jimmy. Ya, Bang Jimmy. Okay. Sehat selalu Bang. Sehat. Iya, iya. Ya, ini ada Jem Muslim apa Kristen Jem? Ada guru saya Krismoto. Saatnya dia yang menjawab. Silakan Jem. Gantian guru saya lagi nih. Jem. Muslim apa Kristen Jem? Muslim, mas aku cuma ngikut menyimak belajar. Oh, gitu. Aku mau ngikut belajar. Siap. Di bawah aja dulu ya Bang ya belajarnya. Kita kasih slot untuk Kristen biar apa namanya? Biar Salam ada kenal, Bang. diskusi. Salam kenal Namanya ya Bang siapa Jem. Maaf ya. Jen, Masya Allah. Orang gantengnya Ya. Jepang ini. Iya, makasih Bang. Sehat selalu ya Bang Jem. Ya, silakan buat teman-teman Kristen naik lagi, silakan untuk bertanya aja nggak apa-apa. Yang penting jangan ada hujatan ya. Selama konteksnya bertanya, kita insya Allah akan menjawab. Tapi jangan dengan hujatan ya. Bang Sinyo. Ya, Assalamualaikum. Salah, Muslim, Kristen Bang? Nggak tahu bang. Oh ya udah kalau nggak tahu. Muslim apa Kristen Bang Sinyo? Muslim. Halo Bang Sinyo. Ya bang. Halo. Ya, Muslim apa Kristen Bang? Muslim. Suaranya kecil Bang. Celi aku tidak kadenge euy. Entah kadengnya itu akang kumaha. Rasa beleguk.
Beleguk siapa? Guru kan Ngomong kalau tuh. ngomong beleguk lucu, beleguk. Beleguk. Bang Bromo Tourism. Bang Bromo dari Jawa ya Bang Bromo. Bang Bromo. Ini penjaga Bromo ini. Hmm. Enak tuh kalau ke Bromo tuh ada yang memandu kita ini nih. Bang Didin, selamat malam Bang Didin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya Bang Didin. Boleh nggak saya bercerita tentang masalah Kristen dan pemurtadan ini? Bang Handi, gimana Bang Handi? Boleh bang. Ini foto apa ini bang? Di profil abang ini. Abang sendiri apa dirinya? Itu Pak Harto bang. Oh, kirain anda sendiri. Ya bang, monggo bang. Jadi begini, Bang Juma masih ada? Ada itu. Aku jadi nyimak, begini ceritanya. nyimak bang. Cuman makan keripik jadi nanti bunyi yang lain ngiler nanti. Silakan. Iya. Jadi begini ceritanya. 30 tahun lah yang lalu lah kakak saya yang tertua itu dimurtadkan, murtad lah istilahnya. Pada waktu itu saya memang nggak terima kejadian seperti itu kakak murtad gitu ya. Tapi akhirnya saya menyadari mungkin itu karena dia milih sendiri kan. Sedangkan Allah memberikan kebebasan pada kita mau ngambil kiri atau kanan terserah kalian. Sehingga kemarin Lebaran kemarin nih kakak saya mau ke Bandung, kita tolak karena ada ceritanya lagi. Terus yang kedua sahabat saya lagi kena lagi, sahabat SMA saya kena lagi murtad. Persoalannya sama dengan kakak saya waktu ada dalam proses perceraian, kena lagi murtad. Begitu juga sobat saya juga, dia juga kena murtad. Yang ketiga tetangga di belakang saya, tapi itu nggak kena murtad, tapi kisahnya seperti ini. Ada orang Kristen pacaran dengan anaknya teman saya yang di belakang rumah tetangga saya. Dia mau katanya jadi Islam dan diislamkanlah di masjid di sekitar rumah di kita di sini. Setelah berjalannya waktu, dia ikut sama suaminya. Dan berikutnya waktu dia hamil, kemudian melahirkan. 3 bulan kemudian si anaknya itu, bayinya itu diambil sama mertuanya. Gelagapan lah tuh si anak. Tapi si suaminya tuh langsung bilang begini, kalau kamu mau menemui anakmu, kamu harus masuk Kristen. Si bapaknya itu cerita sama saya sambil nangis, gimana katanya caranya kalau seperti ini anak saya. Saya waktu itu bingung harus bilang apa, saya nggak ngerti gimana gitu caranya. Kok ini kejadian di tetangga-tetangga saya gitu loh, di sekitaran dia, di seputaran gitu, di seputaran kehidupan saya. Tapi alhamdulillahnya saya cuma ngasih gini aja ke teman saya yang anaknya itu. Akan lebih baik, itu adalah resiko, memang sudah takdir ya mungkin seperti itu. Tapi ini cara licik yang dilakukan oleh mereka kepada kita sebagai muslim. Lebih baik saya bilang relakan aja lah. Karena kalau seperti itu, daripada anak kita menjadi murtad, lebih baik pisahkan saja. Kebetulan sih orang tuanya juga sarjana agama, mungkin lebih ini, akhirnya tidak jadi. Nah, yang ketiga, kakak saya punya teman, ibunya sudah tua. Teman kakak saya itu, kakaknya itu sudah murtad lagi. Karena sudah tua, jadi diuruslah sama kayak babysitter gitulah.
Ketika adiknya ini kerja, kakaknya itu datang. Ibunya kan sudah tua, sudah sakit-sakitan. Waktu itu tidak si kakaknya ini teman kakak saya itu tidak tahu. Pada waktu meninggal tiba-tiba diacarakan seperti orang Kristen. Kagetlah semua kan. Loh kok kenapa begini? Ternyata waktu ibunya sakit itu mereka memurtadkan ibunya. Sungguh memegang salib sambil berbicara bahwa Yesus adalah Tuhan saya. Nah, dari kejadian itu waktu kemarin kakak saya mau ke sini, kita tolak. Karena orang tua saya kan udah berumur 93 tahun. Kita takutnya kejadian seperti itu lagi. Sehingga kita tidak tahu. Makanya kita tolak kakak saya itu yang mau datang menjenguk ibu. Tapi akhirnya datang juga, tapi kakak ipar yang datang, yang membuat Kristennya itu. Tapi dengan catatan jangan sampai dilepaskan oleh pengasuhnya. Kebetulan yang ngasuh ibu sekarang itu, yang ngurus ibu itu anak pesantren. Kita hanya buat pesan sama dia, jangan tinggalkan ibu kalau orang itu datang. Dan betul orang itu datang ketika kita tidak ada. Dan akhirnya dia cerita juga, kita nggak saya nggak meninggalkan ibu katanya. Terus dia mau apa aja, ya cuma lihat ibu aja, cina dari jauh, nggak dekat-dekat, nggak ngomong apa-apa, nggak. Kejadian lagi berikutnya, teman saya itu ibunya, adik-adiknya semua dimurtadkan hanya karena kekurangan ekonomi lah. Makanya kok begini, memang betul pemurtadan itu betul-betul nyata, betul ada. Saya mengalaminya semuanya itu. Makanya saya sangat bersyukur sekali dengan adanya apologet ini, terutama ke Bang Juma. Saya anggap itu adalah suatu pertahanan Tuhan yang diberikan kepada umat Islam di Indonesia khususnya ya, untuk menjaga pemurtadan itu. Dan kepada keluarga-keluarga yang lain, saya mohon benar, jaga akidah anak-anak kita. Jangan sampai ketika kita sudah meninggal, akidah kita ditinggalkan tanpa dengan penjagaan akidah yang kuat. Sekali lagi saya merasa bersyukur sekali ada api sekarang ada di Indonesia untuk menjaga akidah anak-anak kita untuk selanjutnya. Mungkin hanya segitu saja Bang, pengalaman dari hidup saya. Terima kasih sekali Bang Juma. Tetap Bang Juma sehat. Semoga Allah memberikan yang terbaik untuk Bang Juma dan rekan-rekan. Terima kasih Bang Juma. Masya Allah. Sama-sama Bang. Wah, salam kenal ya Bang ya. Apa yang Abang alami, kami juga di sini sebagai keluarga besar apologet Islam Indonesia, baik yang aktif langsung sebagai narasumber maupun netizen kita yang ada di TikTok maupun yang ada di YouTube, kami ikut bersedih, kami ikut berduka dengan adanya keberhasilan pasukan setan untuk menggait keluarga, kenalan sahabat dan kenalan saudara. Kami ikut berduka tentang itu. Yang terpenting kemudian adalah hikmah di balik kejadian ini, pelajaran bagi kita semua bahwa tidak menutup kemungkinan kita yang sedang asik kemudian menikmati materi-materi apologet seperti ini, tiba-tiba dikagetkan ada dari saudara, ponakan, sepupu, teman, tetangga, tiba-tiba murtad. Kenapa itu terjadi? Ya, karena kita termasuk lalai. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan di dalam Al-Qur'an padahal. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, yuqatiluna fi sabilillah, berperang di jalan Allah. Termasuk yang kita lakukan ini, itu berperang di jalan Allah. Karena kita live bukan membahas tentang politik, tidak membahas tentang koin, tidak membahas tentang ghibah orang.
kita tidak membahas tentang sesuatu yang sifatnya duniawi, tapi yang kita bahas di sini adalah menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi bagi kita takarannya itu adalah yuqatiluna fi sabilillah, berjuang, berperang di jalan Allah. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut, dan orang-orang kafir juga berperang, tapi perangnya dia di kubu sebelah, yaitu kubu tagut. Apa itu? Penyeru-penyeru yang mengajak manusia untuk meninggalkan beriman kepada Allah, menuju kepada memperjuangkan kekufuran dan kemunafikan. Ini yang dikatakan oleh Allah, walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilillah, fi sabilit tagut. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk pembuktian bahwa kita ini adalah orang-orang beriman yang menerima seruan yuqatiluna fi sabilillah, yang berjuang, yang beriman dan berperang kemudian di jalan Allah? Apa yang harus kita lakukan? Pembuktiannya kemudian adalah faqatilu awliya asyaitan, maka perangilah kawan-kawan setan itu. Ini kata Allah, inna kaidah syaitan kana da'ifa, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Jadi hanya ada dua kubu. Kubu yang pertama adalah mereka yang berperang di jalan Allah. Kubu yang kedua adalah mereka yang berperang di jalan tagut. Nah, sekarang permasalahannya adalah munculnya orang-orang munafik yang kemudian masuk dalam barisan yang berjuang di dalam jalan tagut. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut, kata Allah. Lahirnya sekelompok orang-orang yang berjuang di jalan tagut. Nah, ini yang tidak disadari sebagian kita. Perintah Allah, faqatilu awliya asyaitan, perangilah teman-teman setan itu. Mana ada setan main TikTok? Mana ada? Yang main TikTok menghujat Allah, menghujat Rasulullah, menghujat Islam, menghujat Al-Quran, menghinakan Islam, itu adalah kawan-kawannya setan. Bukan setan itu kawan-kawannya. Allah memerintahkan kita, faqatilu, perangi mereka. Perangi mereka. Perang yang dimaksud di sini adalah lawan dengan logika yang tersusun, dengan logika yang sehat, dengan standar rasio keseimbangan antara akal dan Al-Quran, melahirkan kebenaran. Itu poinnya. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, kita tidak sadar bahwasanya di kiri kanan kita, bahkan di bawah tanah yang kita pijak, itu muncul kemudian gerakan-gerakan yang intinya ingin memurtadkan generasi kita selanjutnya. Lalu kalau bukan kita yang memperjuangkan, siapa? Ada orang yang ikut berjuang tapi offside, tidak memenuhi standar perjuangan dakwah misi apologet Islam. Mereka offside. Setelah offside, terjun turun ke bawah serendah-rendahnya, menjadi berkongkol dengan pasukan-pasukan tagut, menjadi kelompok-kelompok orang munafik. Ingin ikut berjuang dengan kita, tapi niatnya sudah salah. Ingin ikut dalam barisan kita, tapi caranya keliru. Mereka tidak memiliki tempat, akhirnya mereka membuat barisan sendiri. Habis itu berlebihan, offside, bukan lagi tablik, tetapi tabrak sana, tabrak sini, tanpa memiliki adab di dalam beragama. Akhirnya apa? Kacau balau, putus asa, banting setir, menjadi orang munafik. Ini kata Allah, faqatilu awliya asyaitan, agar supaya tak ada lagi yang dimurtadkan, agar tak ada lagi yang dijebak dengan apa yang menjadi tujuan mereka
menjebak dengan wanita, menjebak dengan ekonomi, menjebak dengan kesehatan, menjebak dengan pendidikan, dan seterusnya. Ini yang kita hindari. Maka kita harus menggaungkan perang logika, perang ilmu, perang dalil, perang pendapat, perang pemikiran, perang akidah. Bukan perang fisik. Ini yang harus kita galakkan sekarang. Mari kita perang dengan cara yang sehat. Silakan Anda tampil memaparkan kekeliruan Islam kalau ada kelirunya. Kami akan tampil juga menguraikan kekeliruan apa yang Anda lakukan. Nah, tapi memang pada masa Rasulullah berjuang muncul para kaum munafikun. Pada para sahabat berjuang muncul munafik. Nah, ini harus dimaklumi. Ya, itu keadaan yang sebenarnya. Jadi terima kasih saudaraku, biar Anda gaungkan ini dan umat Islam itu tersadarkan bahwa sepahit-pahitnya penyampaian Bang Suma itu ada manisnya di kemudian hari. Sekeras-kerasnya seruan Bang Suma itu ada manfaatnya di kemudian hari. Banyak orang merasakan manfaat dari apa yang kita sampaikan. Banyak orang yang kemudian berurai air matanya oleh karena menyimak orang-orang yang melafalkan syahadatain. Banyak orang yang tergugah hatinya, merasa kemudian terwakilkan sakit hatinya oleh perilaku-perilaku mereka yang murtadin, yang menyeru dengan seruan kebencian. Nah, ini saudara, terima kasih atas penyampaian kesaksiannya. Ini fakta untuk supaya umat Islam itu tersadarkan. Ayo bangun, jangan tidur kelamaan. Yang kalian lihat senyuman di depan kalian itu palsu. Yang kalian dengarkan panggilan saudara di depan kalian itu palsu. Sebenarnya tangannya terkepal dengan kebencian. Itu fakta, itu real. Yang kalian bersapa ria, salam, selamat pagi dan seterusnya, bullshit. Itu ada kebencian yang tertanam dalam hati mereka. Sebelum kalian ngikut kepada agama mereka, selama itu juga kalian akan dibenci. Bang Juma, Senyum, iya silakan. tanggapan Anda tentang Mama Gufron gimana? Saya belum pernah menemukan sebuah kitab Riyadus Shalihin, Safinatun Najah, Bulughul Maram atau apapun itu, Akhlakul Karimah atau apapun kitabnya, saya belum pernah menemukan materi-materi yang beliau sampaikan, yang dia sampaikan. Bahasa semut, bahasa apa lagi? Saya belum pernah menemukan itu. Apakah Saya itu- rasa bahasa Suryani juga nggak begitu amat. Masa bahasa Suryani, bahasa semut, bahasa apa gitu, bahasa petir, bahasa malaikat sama semua. Dan namanya aja salah. Harusnya kan Papa Gufron, kok jadi Mama? Saya rasa kita nggak usah bahas ya orang-orang yang kemudian tidak memiliki sanad ilmu. Ya. Apakah itu termasuk penyesatan? Kalau saya mengatakan iya. Memang ada ulama kita yang kajiannya seperti itu. Bertemu dengan Nabi Ibrahim, bertemu dengan Nabi Musa, bicara dengan malaikat. Melampaui Nabi dia kapasitasnya. Kalau di Kristen itu kayak Luga, Nabi ke-26 Nah, bukan? Iya, betul. Betul. Bang Juma, terima kasih sekali atas ininya, Iya. atas Sama-sama. mudah-mudahan Allah selalu memberikan yang terbaik untuk Bang Juma dan keluarga Untuk Abi. abang juga dan keluarga ya. Amin. Siap, Amin. siap. Masya Allah. Amin, amin. Makasih ya. Dan yang terakhir, untuk di Bandungnya sudah ada tempatnya, karena kebetulan saya orang Bandung. Nah ini panitianya tuh, hostnya. Silakan. Bang Hendy,
Di daerah mana? Itu Kalau boleh tahu. rencana di Lembang, tapi untuk pastinya tempatnya belum. Ya Bang Andi. Di Rencana di Lembang, Nah, Bang. kebetulan kakak saya, ibu saya sekarang di Lembang kan. Sekalian nengok ibu lah. Insya Allah bisa pingin nonton. Iya, iya, Bang. Ditunggu, Bang. Ya, ya. Yang mau Makasih sekali. dinonton apa bang? Pendetanya nggak ada yang mau maju. Mau nonton saya nyanyi boleh. Ayo nonton Bang Juma nyanyi, Bang. Mudah-mudahan lah ada yang berani lah. Gak ada dengar-dengar bininya sebelum tahu kalau kita yang mau datang, begitu bininya tahu, mikir. Bahaya Lagi ini sebelum katanya. berkembang. Dia bisa-bisa jemaat kosong ini. Kan risau Ya sudah, itu bang, risau bang. Kalau kita di Islam ya, contoh nih ya, kita di Islam bang, kita mendirikan masjid, macam saya kan dirikan masjid. Kemudian Bang Handi dirikan masjid jarak 3 kilo dari tempat saya. Itu saya senang, saya bahagia. Di tengah-tengah kami juga ada lagi mendirikan masjid. Masya Allah, senangnya kita ya kan. Senang kita karena bisa memakmurkan umat Islam itu dengan mendekatkan mereka kepada rumah ibadah, yaitu masjid. Tapi kalau mereka ada yang mendirikan gereja, dekat gerejanya mulai gelisah, mulai nggak tidur. Bahaya ini. Ini ancaman ini. Ada saingan. Pemasukan berkurang. Bahaya. Maka sama. Ini kalau Bang Suma diajak diskusi sama bapaknya PA, apatah lagi kalau dilahirkan, ini bahaya ini. Jemaat yang sudah kurang simpati ke bapaknya PA bisa pada kabur semua ini. Enggak jadi. Padahal konon ceritanya informasinya S3, S5, S7, STT, sarjana Dokter 3 teologi, Sekolah Gurunda. tipu-tipu. Dokter teologi. STT sekolah 3 Tuhan. Nah itu dia. Ya sekali lagi terima kasih Bang Juma. Mungkin ada yang naik untuk oten-oten yang lain. Ya, Sekali lagi saya sama-sama, Bang. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka Ini itu ada S3. Bang Pelik, Mereka Bang Pelik. S3 Mereka kenapa, S3 itu belajar ini Daeng guru-gurunda, belajar untuk membengkokkan Bibelnya. Jadi sekolah tinggi-tinggi itu S3 sampai S tontong supaya bisa membengkokkan sebengkok-bengkoknya gitu. S3-nya. Iya, ada benarnya juga. Makanya balur orang tidak mau. Bagaimana Tuan Guru Dinda Kuriosmoto? Benar enggak itu Bang Dinda? Waduh, ini aku bukan tuan guru, abangku malu. Iya, jadi mereka tuh khawatir dapat teguran dari PGI, nanti dari PGI turun lagi ke sinode lalu ke mereka, ya otomatis karirnya kan bakal hancur, Abang Dah. Karena kalau kelihatan nggak bisa ngejawab pertanyaan Muslim on the spot ya, mereka tuh bakal karir mereka tuh ya hancur yang laki-laki sih, bahkan Allah mereka bilang saya punya channel kok ke Bambang Nurusena, saya punya channel kok ke Rita Wahyu. Saya bilang ya udah, it's okay, nggak apa-apa, turunin aja gitu kan. Kalau memang si istrinya ini khawatir mengenai masalah karir gitu kan, mungkin karirnya mereka gitu. Nah karir kayak Bambang Nurusena, Rita Wahyu kan itu kan di luar kapasitasnya mereka gitu kan, ya sudah panggilin aja. Ternyata memang di depan kita pun suami istri ini berantem. Tanya Kian Santang sama Kores itu berantem, mereka berdua berebut omong. Apa katanya? Yang lakinya mau, laki itu mau oke gitu kan, perempuannya ya namanya perempuan ya dia ya udah pikir ulang lagi sampai ya udah nggak apa-apa, terus ya mukanya sampai begitu, maksudnya kesel sama suami sendiri gitu. Di dua orang hotel ini Sampai akhirnya gini Gurunda, sampai nanyain, ini ijazahnya ini, sekolahnya ini akhirnya apa Gurunda Bang Juma ini, katanya Ayo mau tanya. Apa Siapa ini? nanya? Istrinya setelah ngecek Gurunda Juma, ngecek profil ininya YouTube, teologi kah atau apakah, kata dia, kata istrinya. Jurusan bahasa daerah, bilang aja gitu. Lu nggak kasih tahu, mestinya lu bilang ini Bang Juma ini pelatih senam. Gitu Nah, itu aja. sampai Ahimoto sama Bang Kores nahan-nahan itu. Waduh, bingung. Akhirnya Bang Kores bilang,
punya ponpes ya, Bang Kores Aimoto ya, punya ponpes. Ustadz Wafi kan punya pondok pesantren, Bang Zuma juga punya sekolahan, bilang Pondok gitu IT. kan. Ada itu apa Nur Maulida kan gitu ya. Iya. Jadi pakai background itu gitu kan. Ustadz Wafi pakai pondok Al Hujahnya dia gitu kan. Itu yang insya Allah akan turun gitu dari tim-tim kita gitu. Tetap aja mukanya ungu udah kayak ubi ya, kayak gitulah masih bingung dia. Ubinya Sama di jalan. seperti Estrasur tadi siang kan, melarikan diri dia. Ku bilang kau duduk aja di situ di bawah, biar ku ajarin. Lari dia. Gak tahan dia diskusi sama aku tadi. Aku juga ada ponpes. Apa dek? Punya dong nanti insya Allah bulan depan Ikhwan. Pondok PlayStation. Oh iya, Oh, Guru. diaminin Ini lagi. nanti videonya ada di saya komplit. Video si cewek itu dia ngomong apa ke lakinya sampai berantem di situ ada di saya, kan saya videoin. Ada di saya Gitu. Guru. Di HP. Ada berantem kan? Nanti saya kirim ke ya. Gurunda. Lucu itu mas. Iya, di reaksi di YouTube lucu itu Gurunda. Iya. Ya udah putar aja sekarang di sini nggak apa-apa. Oh gitu ya? Puter kan Boleh. coba kan. Boleh boleh. Nggak apa-apa emang diputar, Bang Kores. Apa tuh? Apa? Videonya. Puter lah. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah, aku aja nggak ngerti. Biar teman-teman paham, maksudnya bukan kita yang mundur-mundur nunda debat. Enggak, memang narasumbernya nggak ada. Iya, iya. Estrasur aja tadi lari dek. Oh ada? Gimana? Tadi. Jam berapa? Gurunda? Saya kan naik ke Agatha tadi. Oh, di Agatha. Oh ada Estrasoru di sana. Ada Estrasur, makanya saya naik. Wah ini yang orang yang ku cari-cari ada di atas nih. Naik ke atas. Gak berani dia sama saya. Tahu dia kan, Bang Suma ini belajar ilmu jiwa rupanya. Pasti ngerti dia tuh. Pada saat saya diskusi tentang ulang 18, paham dia itu. Oh Bang Suma ini paham juga ilmu kejiwaan. Kan ku, Wah. kamu itu jangan bohong. Masakan justru yang tidak sama dengan Nabi Musa. Kita sedang mencari kesamaan dengan Nabi Musa, tapi justru situ cari yang tidak sama. Kau jangan diskusi kayak anak kecil, gue bilang gitu kan. Akhirnya dia paham, wah ternyata dia ngerti juga nih orang. Psikologi pendidikan, ya saya lulusan di sana gimana? Tidak paham lah, tuyul. Kau mau menyampaikan apa? Kamu belum 2-3 kata kita udah tahu. Akhir kalimatmu itu apa? Intinya sari dari kalimatmu itu ada. Kita udah tahu. Jawabannya ini loh. Pusing dia kan waktu itu. Mantap, mantap Iya. Gurunda. Tinggal paus patikan ditantang ini, apa berani? Berani dia. Lah. Ini mau Aku diputerin. sayang sekali. Bang Kores. Estrasoru. Oh yang itu. Marah nggak nanti ceweknya? Ya justru itu. Makanya saya tanya dulu ke Bang Kores, marah nggak nanti? Ya itu ini aja lah, apa namanya? Aduh. Nanti aja lah, lihat offline aja lah. Ya jangan diputar lah. Iya. Secara umum aja. Suara suaminya aja, bisa nggak dengar suara suaminya? Bisa. Bentar Nggak ya. usah di videonya, suaranya aja lah. Oh ya udah, suara aja Nah suara. ini nih. Akomodasi semuanya berarti dari pihak pertama. Betul, ya. Berarti Nah ini kan dia udah setuju di sini. satu. Honorarium. Kami juga membacakan ke sana. Untuk budgetnya berapa sih Pak ya? Karena kan banyak juga yang narasumber yang ada ridersnya lah, ada ini yang kita juga nggak tahu. Iya. Jadi untuk kemarin udah ngobrol kan udah seperti funding dari seperti Bentar kedengeran kan, Bang Kores? kurang. Iya. Kecil suaranya. Ya, Yang pakai headset doang yang denger. Ya, pakai headset juga usaha. di HP ke ini, di HP ke ini, tapi nggak apa-apa lah. Kasih tahu dua. Oke. Honorariumnya. Iya. Nggak bisa lebih. Nanti kalau misalnya narasumbernya Pak, saya minta ini gimana? Saya nggak tahu kan. Ada yang di luar kota kan? Ada. Kalau luar kota kan maksudnya transport ya? Iya. Transport kan kita lihat dulu. Oke. Nah ini di sini intinya lakinya udah setuju sampai nanyain uang transport ya Bang Kores, terus uang saku dia. Nah nanti setelah ini perempuannya. Nah, transport media akomodasi kita yang kita juga.
Jadi ini untuk masalah tempat segala macam juga bisa jadi. Betul. Ya kalau misalkan Bapak punya tempat yang bagus dan layak, ajukan ke kami dan kami akan ini ya. Ya kalau dari kita api jabat. Ya kalau misalkan ada punya tempatnya bagus, oh jangan nggak perlu. jangan. Ya udah dari pihak tukang aja. Iya, jadi pihak kedua teman-teman sudah terima beres, sudah tinggal bawa ilmu doang kita harus bilang Datang, jas terbaik dan ilmu argumen terbaik, kondisi yang baik. Karena kita memang apa ya, kita fokusnya itu nanti tampilan di YouTube itu ngalahin TV nasional, ngalahin RCTI. Iya, RCTI. Oh, kita kesana. Kami ingin visinya, tadi sempat ditanya visinya. Visi kami ini adalah Indonesia itu dengan dialog ini bisa bertoleransi dengan makin mengetahui bagaimana keimanan tetangga-tetangga kita, sehingga nggak perlu menanyakan sesuatu yang nggak perlu ditanyakan lagi. Sampai segitunya ya diajarin. Contoh misalnya sih tadi, kenapa sih menyembahnya ke Ka'bah atau ke Kristen, kenapa sih Tuhannya seperti ada ikut aja gitu. Nah itu kan, oh ternyata begini, ternyata begitu. Dan akhirnya kan minimalis. Dia lebih bukan informasi. Iya, informasi. Iya. Cuma kami berandingkan ini gitu, karena yayasan harus ada, yayasan Islam harus ada program untuk mengayomi umat. Itu lebih ke penjelasan sih, Kristen penjelasan seperti ini, Islam penjelasan nggak ada, kita nggak ada mencari. Nah ini posisi di sini suaminya udah setuju Burunda di sini di video yang ini. Di video yang satunya istrinya yang ngomel-ngomel yang tadi saya tunjukin, dia nggak mau itu. Ini suaminya udah setuju ini ya Bang Kores ya, udah setuju ini, udah deal. Udah aman suaminya, cuma itulah apa namanya, suaminya lupa Efesus 5:22 gitu kok. Istri itu harus tunduk seperti kepada Tuhan, kepada suami Kristen. Tuh. Sampai bicara masalah pembayaran Gurunda, pembayaran tempat tadi kan udah dengar semuanya. Nah, udah habis itu istrinya baru action di situ setelah melihat profil Gurunda Juma jeder. Bubar. Kasihan ya. Padahal sudah bermimpi tadi dapat duit ya kan. Kalah tidak menang ataupun apapun ceritanya, pokoknya selesai dia lo dapat duit. Ternyata Memang kalian ini negosiator gagal semua kalian ini. tapi ada yang tidak diajak mau ikut malah Minta 200. Oh banyak. Minta 200 juta bapak gig sawah itu mah. Ini apa namanya, Ikhwan, tapi tanggal 16 September tetap ada ya. Jadi kita akan tetap ada dialog. Kalau ada dialog akan diadakan dialog. Tapi fokus inti acaranya nanti greet and meet dengan seluruh ujung tombak perjuangan membantai syubhat dan fitnah dari api gitu Ikhwan. Ada Gurunda, Ustadz Sugi, Ustadz Wafi, Ustadz Alif, Akhimoto, Bang Handi, dan semuanya ya. Dan semuanya. Stay tune Ikhwan, Bandung. Save the date 16 September. Dan mungkin insya Allah minggu depan penyebaran tiket terbatas akan mulai digaungkan, disounding kepada kalian semua. Oke, sampai jumpa di Bandung. merdeka. Maka Mija. Bagaimana kalau dia rame kita bawa si Luga? Lumayan lah buat ada nemenin kita makan-makan. Nanti misalnya kita mesen catering 100 orang, 3 orang nggak makan Bang Andi? Nggak muak lihat dia. Nggak. Nanti nafsu makan hilang, enggak. Biasanya gitu Guruna, karena pas dia datang itu ada lalat biasanya ngikut 7 sampai 8 itu. Kata Kian Santang itu Luga badannya bau keong ya, bener nggak sih? Katanya saya belum pernah ketemu dia. Bau keong Gurunda sumpah. Sumpah itu sebelum Bener. Badannya bau keong. Bener-bener bau keong. Oh Gurunda belum ketemu sih. Luga kalau ketawa mukanya jadi lutut Gurunda. Oh, cocok lah aku bilangnya dia buntal lah kan. Buntal dia, Marah dia cocok kan, lah dia kalau bau keong. Pantas. Marah dia kan dibilang kau bentar. Mau bolor rupanya pada kau pure natun api. Maku ini. Berarti tidak kelihatan pantatnya gara-gara perut. Kodok.
Jangan, enggak boleh. Ajak aja dia, aja kalau begitu. Kita ketemu dengan Bang Suma. Tapi lumayan buat hiburan sih dia bawa aja. Iya. Yang penting Di dia kamarnya kasih satu kamar dengan Kian Santan. Biar dia tidur Najis, sama. mending saya tidur di masjid. Sumpah. Keteknya bociki kan? Keteknya bociki tuh anak. Allahu Akbar. Dia nak kena cemis seminggu upah kena niwai. Kambing kapang. Iya. Bembek bilolo. Masolay kalau dikena air masolay. Abalang. Abalang jadi. Kampar ketemu dia, kamparnya nyerah itu. Allahu Akbar, Masya Allah. Bang Julius. Iya bang. Muslim apa Assalamualaikum. Kristen bang? Muslim. Assalamualaikum Guru Dunda Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hendy apa kabar? Selamat malam. Udah hari ini hari Minggu Sabtu sekarang ya. Alhamdulillah sehat bang. Sehat alhamdulillah. Salam kenal Guru Dunda Bang Juma. Ya, salam kenal Bang. Iya, kenalkan Julius. Amboyko orang Minang aslinya, gitu. Cuman besar di Bandar Lampung dan Jakarta. Ini dua kali nih, mengikuti di waktu itu nggak Bang Juma nggak ada. Yang kedua ya, Bang Indi ya, benar kan Bang Indi? Iya Bang. Iya. Terus saya mau tanya nih Bang Juma ini kan dari Ari Sibowo yang ngasih info itu skincare-nya kak udah start udah mulai itu. Informasi dari si Ari Bowo. Iya, gimana Bang? Nggak dia nginfokan tuh informasi yang skincare itu Oh iya. Udah dapat info dari Ari Bowo si Ari. Belum kayaknya Bang kalau terkait itu. Ada nggak informasi ya dari beliau ya? Dia sampaikan kemarin waktu di Tamkul Taman Kuliner itu katanya udah disampaikan ke Bang Juma, tanya Guru Nda katanya. Begitu. Oh gitu ya. Iya. Siap. Kapan Guru Nda ke Jakarta nih? Rencananya insya Allah tanggal 15 sampai tanggal 14 bulan Agustus. Oh September jadinya, nggak jadi Agustus ini. Nggak jadi Bang, nggak jadi ya. Oh gitu. Iya, Bang Hendy. Iya Pak. Jakartanya di mana Bang Hendy? Lupa aku. Di Kelapa Gading Bang. Di Kelapa Gading. Kelapa Gading di mana? Di Gading Nias. Oh Gading Nias. Oh iya. Udah pernah ke Tamkul tempat si Ari? Kapan kita kumpul-kumpul sana biar kita jumpa gitu? Kalau bisa ya Guru Nda lah, tapi Guru Nda kan bulan September katanya kan. Nanti bisa jumpa lah sama Bang Juma kita ini. Tunggu tanggal 16 September aja Bang. 16 September. Oke deh kalau gitu ya, kita bisa kumpul sama, bisa jumpa sama ya. Ditunggu Bang Juma. Jangan lupa ke Jakarta gitu. Jangan lupa bawa beras 2 ton Bang. Insya Allah. Pagi cuci muka. Selamat pagi bapak-bapak, kurang kuat suaraku kali ya. Selamat pagi. Sampai itu. Saya Pak. nanya nggak nih Pak ya? Abdul. Ya. Abdul. Ya kenapa? Saya mau nanya kok ditanya lagi. Bukan nanya, gua nanya lu Kristen pakai foto-foto muslimah, nama-nama Abdul, bedul sih ya. Abdul itu nama sematan waktu saya di sana gitu loh. Di sana. Emang salah saya make terus? Terus mau ngapain naik di sini? Lanjut aja mau ngapain? Buang aja. Oh, saya mau nanya. Buang Kian Santang, buang aja, gua udah tahu kelasan dia. Buang saya aja, hanya mau menjalan. Gua udah tahu kelasan dia kok kayak gimana. Saya juga hanya mau mengkick Anda kok, nggak apa. Cari yang lain aja. Saya hanya kick Anda ke bawah, nggak apa-apa toh. Boleh dong saya kick. Kemarin gue sikat hapus tuh orang. Penghujat abis dia. Foto-foto muslimah. Nggak saya naikin, sama Bunda Rahma dia naikin. Nggak apa-apa dong, kita iklan bentar ya, turunin. boleh ya? Ya. Bang Juma iklan ya. Boleh Ya, ya? sekalian Izin. iklan skincare Mumpung juga ada ya. Mau Iya. Skincare boleh, dia. boleh. Wah, Nanti ya, lewat ya. jadi reseller Bang ya. Oh, sip 86,3 lanjut.
Baik. Eh, Mohon maaf sebelumnya ya kepada Ikhwan Pila. Ada beberapa kemarin yang sudah pesan kaos ke Dewa yang sudah bayar. Ternyata yang membuat kaosnya itu anaknya itu meninggal dunia. Namanya Bunda Vioka. Anaknya meninggal dunia sampai akhirnya terbengkalai dan dia minta waktu 1 minggu ke depan untuk menyelesaikan kaos yang 150 kaos. Dan adapun Dewa membuat kaos baru. Nah, ini kaosnya. Ini kurang besar ininya ya, kurang besar. Mestinya kan sampai ke sini. Nanti diperbaiki sama Dewa, dibesarkan lagi. Ini Juma Ripa Dewa. Dan ini brandnya ini nih. Gambar ini. Belakangnya, gambarnya ini polos. Di belakangnya, ini. Bang Juma sama Dewa. Dewa cuma numpang ini doang, numpang tenar Dewa ya. Nah, kalau Dewa foto sendiri nggak mungkin laku, makanya Dewa foto sama Bang Juma gitu. Nah ini ya, belakang. Nah nanti ada nggak bonusnya yang buat kaos aku, Pak? Ada kan, kaos itu sudah disiapin sama Dewa. Ini nanti di emboss buat Enggak, Bang Juma, harus di-emboss. cincin. Oh ini Bang dipakai sama Dewa tuh. Mana coba lihat? Iya. Dukun cabul. Nah ini di emboss Bang. Tukang santet Ini yang baru. ini. Nanti yang kedepannya ini di emboss ini. Ininya. Ini di emboss ya pakai ban. Tuh, Cincin karet. ular beludak. Ular beludak. Nah ini ya, kalau Bagus ada tuh, yang bagus mau tuh, pesan bagus. silakan nanti, insya Allah hari Minggu. Tapi ininya nanti di emboss Bang. Ininya nanti di emboss sama Dewa, nggak seperti ini. Jadi dibikin timbul itu Bang, dibikin timbul sama Dewa ininya nih. Ya, nah besar ke sini Bang. Dari Iya, lengannya. iya. Ini nggak ada jahitan Bang. Nggak dijahit ini ya lengannya langsung. Jadi polanya nggak jahit di sini, tetapi langsung ini, langsung ke sini. Nah ini yang bikin keren ini lengannya nih. Lengannya keren cuma kurang besar aja ini. Nah ini pakai ini semua ya. Ada gambar Bang Juma di belakang sendiri, Dewa Bang Juma Uniripa Dewa, ada juga Bang Handi nanti, ada juga nanti Kores, Bunda Rahma, semua Dewa bikin, semua. Dewa bikin. Tetap ininya tetap ini. Gambarnya di belakang. Bom nggak ada Bang, bom haram, kaosnya nggak boleh Bang. Oke. Nah ini kurang besar ini ya. Ya silakan kalau ada yang mau pesan nanti DM ke Dewa saja, DM ke Dewa itu harganya 120.000. Kalau ada yang mau melebihin, alhamdulillah kebetulan Dewa lagi ngumpulin uang buat kawin lagi. Kalau misalkan ada yang ngepas nggak apa-apa. Ya, nah ini keren ya kaosnya ya. Udah. Oke, lanjut. Ya, itu Gurunda, si Abdul tadi mau dilayanin nggak Gurunda? Ya, yang penting dia nggak menghujat, naikkan aja. Dia menghujat, Menghujat. pasti menghujat dia pertanyaannya. Bang Juma, Dewa tahu kelasan dia, Bang. Tahu kelasan dia. Ketika bertanya, Coba tanya dia tanya netizen balik. di bawah. Tanya balik. Dinaikkan Ya. tidak nih? Naikkan jangan netizen. Jangan. Naikin aja. Gimana? Naikin aja gas. Naik. Wah, gimana nih? Bang Saragi. Ya udah naikin. Bang Saragi. Gimana kalau sebelum dinaikkan si kunyuk itu kita ke promosi skincare dulu ya? Boleh? Boleh. Ini Bang Saragi, Muslim apa Kristen Bang Saragi? Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam, Muslim Bang. Ya Bang, ya. Bentar ya Bang, Oke. kita ini dulu. Oke, terima kasih. Oke ya saudaraku yang 2.300 lebih nih Masya Allah. Kita akan iklan dulu ya. Kembali lagi saya perkenalkan skincare yang dipromotori oleh gurunda kita Bang Zuma ya, beliau ownernya. Jadi ini produk beliau ya. Ini produk kecantikan skincare namanya ya. Terdiri dari 4 item. Sabun ya, toner, serum dan krimnya.
Jadi sabun dulu, cuci muka pakai sabun ini, kemudian bilas, kemudian pakai toner dengan kapas. Setelah rata di muka, di wajah, terus kita tepuk-tepuk dengan serum ini, kemudian terapkan krimnya. Oke ya, ini 4 item ya. 4 item ini dibanderol dengan harga 130 ya saudaraku ya, 130 satu paket. Jadi kalau ada yang mau jadi reseller tuh dikurangi harganya, di diskon 100.000, tapi minimal ambil 10 paket ya. Di kalau mau jadi reseller minimal 10 paket. Kalau lebih boleh, masya Allah ya. Jadi silakan ya saudaraku. Ini sebagian dari hasil penjualan ini diberikan kepada API. Sebagian ya, bukan untuk kepentingan bisnis semata ya, tapi untuk kepentingan yayasan kita itu API, Apologet Islam Indonesia. Begitu saudaraku ya. Jadi silakan diorder ya, yang mau jadi distributor di tiap daerah boleh, silakan. Segera hubungi adik kita ya, adminnya Sadli. Masuk ke Bang Zuma Store ya. Kemudian ketik tuh alamatnya, alamat lengkapnya, kemudian kita bisa tahu berapa ongkirnya. Tapi kalau seputaran Sulawesi tuh ya 10.000 lebih. Di luar Sulawesi, yang Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Tenggara, Sulawesi Utara tuh ya 20 ribuan lebih ya. Kalau daerah Jawa itu ya masing-masing ada distributornya kan. Daerah Rio itu udah ada. Nah, Mbak blokir. Ya gitu ya teman-teman ya. Oke, itu aja ya. Silahkan di order. Terima kasih. Oke, ya silakan di order teman-teman. Skincare-nya ya. Teruji itu Bang ya. Udah pernah menguji Bang? Itu Bang? Udah, itu ada yang WA juga teman saya yang beli, ternyata bagus, keren katanya, bisa menghilangkan plek-plek. Moderator siap jaga ya, mute ya moderator. Abdul, Bunyuk, belum siap. Loh, kamu belum apa-apa udah menunjukkan semua. Baik Dul, apa yang mau dibahas Dul? Pertanyaan gue gini aja deh. Enggak, gue pertanyaan dulu lah. Saya mau nanya dari dulu kemarin nih. kan Apa kemarin saya baca ini ya kan? kata Muhammad justru mati. ini saya Kenapa membaca, setelah 3 hari dikubur? Iya. Kenapa sekarang kalian mengharamkan mayat atau yang meninggal Ya nggak apa-apa, harus dikubur? nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Justru yang kita tanyakan kenapa diturunin? Blok. Sudah Dewa bikin bubuk kemarin itu Bang. Dan ini Iwan Pila ya, kembali ke skincare tadi, udah teruji dan insya Allah Bang Juma sudah menguji langsung ke ban mobil ya kemarin Bang ya. Ban mobil aja jadi warna putih ya, begitu pakai skincare Bang. Ban mobil, nah itu ya. Jadi jangan diragukan lagi mengenai soal khasiatnya. Jangankan wajah, ban mobil, ban motor kemarin dites sama Bang Juma, tiba-tiba bannya langsung berubah warna putih. Nah, putih bersih Bang ya. Jadi memang ada efeknya itu. ada yang berdampak efek gatal, ada yang kemudian gatal, tapi tidak seberapa gatalnya. Nah, yang panik itu ketika tiba-tiba aja ada gatal dirasa, dipikirnya ini bahaya, padahal tidak. Coba aja pakai terus. Kebetulan kemarin itu kan ada tuh orang yang ketemu langsung dengan Bang Zuma. Dia ngomong bahwasanya saya juga hampir berhenti Bang. Karena pada saat saya make 2 pekan itu mulai gatal. Tapi setelah saya teruskan kembali, ya akhirnya minggu ketiga nggak ada lagi sampai sekarang. Dan memang ibu itu benar-benar bersih wajah. Videonya ada, cuman belum sempat aja kasih ke Bunda Rahma, ke Bang Handi gitu. Ada videonya. Jadi dulu kalau dulu pakai skincare yang lain, dia nggak berani kena matahari, wajahnya merah. Tapi begitu pakai punya kita, alhamdulillah beliau katakan saya nggak pernah lagi pakai helm kalau naik motor karena dekat dari rumah kan. Antar anak sekolah kata dia. Beliau tinggal di daerah Buah, daerah Pamekasan, daerah Luwu. Nah, itu bukti bahwasanya memang ada efek awalnya yang pernah pakai merkuri mungkin ya, pernah pakai oli kotor, air aki, cuci muka, begitu pakai kita punya, ya
skincare kita itu bisa cocok. Dan alhamdulillah benar-benar nanti saya kirim video yang ke Bunda Rahma atau Bang Andi nanti untuk diputar. Siap. Iya. Kesaksian beliau. Luar biasa. Banyak testimoni. Saya cocok Bun, saya mau pesan lagi. Ya, saya tinggal kirim nomornya Sadli ke saudara kita yang mau pesan lagi. Kan rata-rata biasa ngambil 3, tapi udah cocok, nambah pesan lagi. Banyak sudah testimoni. Kalau Cocok Bun. tetangga saya kemarin kan setelah dia pakai skincare selama 2-3 hari berturut-turut, langsung utangnya lunas semua. Bahaya. Itu. Ya bayar kita woi. Tetangga Bunda Rahma. Mati mija. Kalau tidak nabar gimana lo lunas. Oke, lanjut. Ada tamu tuh di respon dulu. Kayaknya ada rambutnya mau dilapis sih. Kok namanya begitu amat sih? Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbaknya Yesus Mbak Yesus, maknya Yesus. Janganlah, semuanya enggak. Ganti nama dulu Bang ah. Kita jangan tiru-tiru sebelah lah. Aduh, parah ini Bapak ini, jangan gitu lah. Enggak bagus. Ambok Yesus. Ambok Yasep mo. Ambok ya. Papua ongkir berapa? Coba dicek aja yang di Papua ongkirnya, dicek aja sendiri di Google bisa itu. Di JNT atau JNE. Soalnya kan ini nggak berikut ongkir ya teman-teman. Bang Andi tahu Amboa? Iya, Ambo. Yang mana? Ambo Aka. Oh. Ambil 4 paket ya, 4 paket itu 1 kilo. Jadi kan kalau kita kirim Ambo Aka itu orang Belova. Luas kebunnya itu tahu. Ambo naik. Iya. Sebentar dulu deh. Saudaraku yang mau pesan tuh 1 kilo itu 4 paket ya, 4 paket naik itu 1 kilo. Jadi supaya nggak boros ongkirnya tuh pesan 1 kilo 4 paket naik. 4 paket. 1 paket itu kan 4 item. Jadi kali 4 itu 1 kilo. Supaya nggak boros di ongkir, gitu ya teman-teman. Lanjut. Betul. Kemarin banyak yang nge-DM ke saya juga, saya kasih nomor Sadli aja udah. Telepon aja langsung ke saya. Langsung ke Sadli. Iya. Penonton horor. Iya, Abang. Ya, horor ya, lihat penyaliban horor nggak Bang? Tidak, Bang. Kenapa Bang tidak? Tambah kuat imanku. Apalagi kalau semakin dihujat itu kebenaran Tuhan Yesus Kristus itu makin menguatkan imanku. Tuh, Gurunda dengerin, makin kuat imannya Gurunda. Iya. Karena kau tolol. Mahatimnya. Terserah, mau dibilang tolol, mau dibilang Tuhan kolor, mau dibilang Tuhan mati di kayu salib, nggak apa-apa. Itu akan memperkuat keimanan orang Kristen. Karena apa? Karena dulunya siapa yang engkau percaya kepadaku, maka engkau akan terhina. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Makanya kami makin kuat imannya, kami semakin dihujat. Ada dalilnya itu yang kayak gitu. Membuat iman kami semakin kuat. Ya? Ada ucapan Yesus gitu? Ada. Di mana itu? Ada Bang. Sebelum engkau dihina, terlebih dahulu aku sudah dihina. Ada Bang. Di mana itu? Maklum saya tidak ahli kitab begitu. Iya. Orang polos. Parah ini. Anda mengatakan ada, kami tanya di mana? Memang dimana? Ada Bang. Iya di mana? Nanti kalau saya balik layar ini, mau pergi nanti saya pakai wifi nih. Itu mau bawa kasih. Mental lagi nanti. Ya, Sebelum Bang Dewa engkau maju, Bang dihina, Dewa. aku terlebih dahulu sudah Ya, dihina. Bang Andi maju, Bang Itu kata Tuhan Yesus. Ayo Bang Andi. Ya. Baik. Apa sih ini orang ini? Kita nggak apa-apa. Kita mainin Ada yang mau aja. ditanya lagi? Tadi baik saya bertanya deh.
konon katanya orang Kristen itu masuk ke dalam surga ya dengan cara yang namanya mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Betul Bang ya? Benar. Benar sekali Bang, benar. Nah, setahu saya Bang ya, sependek ilmu pengetahuan kami sebagai umat Muslim, yang namanya Tuhan itu kan dimuliakan Bang. Betul tidak Bang? Betul. Kenapa Tuhan Abang itu dikatakan binatang Bang, hewan? Satu itu. Yang kedua, kenapa Tuhan Abang itu dijadikan sebagai bahan pelecehan seksual di gereja? Silakan Bang. Nah, itulah makanya saya bilang sama Abang tadi, kan nggak usah perlu dibilang ayatnya. Sebelum engkau dihina, terlebih dahulu aku sudah dihina di dunia ini. Ya, nah sekarang Bang ya, bagaimana mungkin yang namanya orang Kristen masuk ke dalam surga, sementara Tuhannya dihinakan, sementara Tuhannya dikutuk, sementara Tuhannya itu dikatakan sebagai domba binatang, dan pada akhirnya Tuhan Abang itu dipermalukan di depan para jemaatnya. Tidak menggunakan baju, tidak menggunakan celana, hanya menggunakan cawat saja, dipertontonkan, auratnya kemana-mana. Kira-kira pantas nggak Tuhan diperlakukan seperti itu Bang? Sangat pantas. Itulah yang dinamakan ajaran Sangat kasih. pantas. Baik. Itulah ajaran kasih. Itulah namanya ajaran kasih. Itu kan menurut pandangan orang Baik. abang-abang kan, tapi kalau Baik, sekarang saya tanya ke pandangan Abang, kita saya tanya tidak ke begitu. Abang, analogi sederhana Bang ya. Abang mempunyai yang Ya. namanya orang tua. Orang tua Abang itu sudah meninggal. Kira-kira Ya. pantas nggak orang tua Abang itu fotonya ditaruh di ruang tamu, tidak menggunakan baju, tidak menggunakan celana? Pantas tidak? Lah itu kan hal konyol namanya, itu namanya begitu, Nah, Bang. begitupun Tuhan. Kok Tuhan diperlakukan seperti itu? Konyol itu namanya. Tuhan dihinakan, Tuhan dijadikan sebagai bahan pelecehan seksual, Tuhan auratnya itu kan kelihatan lukisan, kemana-mana, Bang. dipertontonkan. Ya pantas atau Itu tidak? kan lukisan Iya, waktu pantas dia atau tidak? waktu Tuhan di dunia. Iya, Itulah yang saya lukisannya. tanya, Itu pantas supaya atau kita tidak? tahu. Pantas atau tidak Tuhan diperlakukan seperti itu? Pantas atau tidak? Pantas, itu memperlihatkan kuasanya. Pantas, pantas. Oh, Berarti Tuhan akal ente sengklek. Dia itu memang betul-betul Tuhan. Bahwa dia itu Bagaimana betul-betul mungkin dikatakan mempunyai- kuat? Sama tentara Romawi aja dihantam, kasih kok gimana sayang ente itu? yang begitu besar. Ya, dia Apakah- mengaruniakan anaknya yang Katanya tunggal, Bang, waktu bukan dia di kayu menghinakan salib anaknya itu, yang tunggal. yang dia ditikam apa? Ya, Ampunilah itu bukan- dosa-dosa mereka katanya. Itu namanya Ampunilah bukan dosa-dosa mengaruniakan, Bang. Itu ajaran Tuhan Itu Yesus. namanya, Makanya dibilang itu Kristen, namanya itu dihinakan. Itulah semakin Coba Bang, dihujat, akal semakin dihina, Abang semakin itu, kuat imannya. Coba ya semakin kuat memang mengisi neraka nanti semakin kuat. nih, Tuhan diperlakukan seperti itu, ya. Abang, Di Muslim tidak ada kita seperti itu. bandingkan Dari mulai ajaran Nabi. kasih. Jadi Mana Tuhan ajaran kasih di dengan- Kristen itu mana? Ajaran Coba kejar itu ajaran kebencian. Kristen di ajaran kasih di Kristen itu yang mana coba? Ajaran kasih di dalam kekristenan yang Andai tidak saja. diajarkan di dalam Islam itu apa? Sebentar, Saya sebentar. contoh ya. Tolong sebutkan Andai saja saya satu contoh. ajaran kasih di dalam kekristenan. Bang, kita di sini diskusi, Bang, menghina santai. atau menghina. Nah, menurut Bang, kalian emosi sebentar. kan? Ajaran Enggak, kasih kalau di apa Kristen di enggak. dalam kekristenan yang Siapapun tidak menghujat diajarkan harus di dalam dikasihi, Islam? Dimaafkan. Bang. Tadi Abang masuk ke ajaran kasih. Pertanyaan saya, ajaran kasih apa di dalam kekristenan yang tidak diajarkan di dalam Islam? Satu aja sebutkan, Bang. Ya. Silakan, Bang.